Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengajak pelaku bisnis dan investor untuk ke Luwu Utara dengan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dengan harapan agar Luwu Utara menjadi kabupaten yang religius dengan pembangunan yang berkualitas dan merata berdasarkan kearifan lokal. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 dengan Ibu Kota Masamba yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 km persegi yang secara administrasi pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terbagi atas 12 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 299.989 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 0,9%. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang terletak 430 km ke arah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Secara geografis, Kabupaten Luwu Utara terletak pada 20 derajat 30 menit 45 detik sampai 2 derajat 37 menit 30 detik lintang selatan dan 119 derajat 41 menit 15 detik sampai 12 derajat 43 menit 11 detik bujur timur dengan batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu Utara terbagi atas beberapa sektor investasi yang cukup menggiurkan, di antaranya sektor pertanian merupakan salah satu sektor primer yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Padi merupakan komoditas utama subsektor tanaman pangan di Kabupaten Luwu Utara. Produksi padi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dengan luas areal 27.542 hektar. Produksi padi pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015, yaitu dari 230.876 ton pada tahun 2015 menjadi 237.573 ton pada tahun 2016. Dari produksi tersebut, di tahun 2016, beras mengalami surplus 73.605 ton pada tahun 2015 menjadi 76.657 ton pada tahun 2016. Hamparan areal tanam tersebut berada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Salah satu varietas padi lokal unggul yang dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani dataran tinggi di Kecamatan Limbong dan Kecamatan Seko adalah beras Tarone. Beras Tarone merupakan beras organik. Selain bebas bahan kimia, beras Tarone terkenal dengan rasanya yang enak, wangi, dan tidak cepat basi.
Dengan besarnya produksi padi, maka sangat besar peluang investasi untuk pembangunan pabrik pengolahan beras di Kabupaten Luwu Utara. Selain padi, jagung merupakan komoditas utama dengan luas areal 25.000 hektar yang tersebar di 12 kecamatan Luwu Utara. Peningkatan produksi jagung dari 36.233 ton pada tahun 2015 menjadi 67.000 ton pada tahun 2016. Kenaikan produksi tersebut disebabkan peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Berikut disajikan potensi pengembangan data jagung Kabupaten Luwu Utara. Potensi sebesar ini sangat memungkinkan untuk dibangun pabrik pengolahan jagung sebagai bahan baku industri makanan dan produk olahan lainnya. Sektor perkebunan. Kakao merupakan salah satu komoditi ekspor non-migas yang cukup penting dari subsektor tanaman perkebunan. Sulawesi Selatan merupakan penghasil komoditi kakao terbesar di Indonesia. Dari sejumlah kabupaten penghasil kakao, Kabupaten Luwu Utara merupakan penyumbang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kakao merupakan komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara, di mana Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadikan tanaman tersebut sebagai ikon Kabupaten Luwu Utara. Dengan luas areal 38.127,85 hektar, produksi kakao pada tahun 2016 adalah 26.120,85 ton dengan jumlah petani 26.963 kepala keluarga. Kabupaten Luwu Utara juga telah berhasil menciptakan klon unggul yaitu Masamba Cocoa Klon 02 atau MCC 02 yang memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah dapat menghasilkan jumlah buah per pohon rata-rata 86,26. Kelapa sawit merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Luwu Utara dengan luas areal 18.380,05 hektar dengan jumlah produksi 335.288,55 ton per tahun. Dengan luasan dan produksi yang cukup melimpah tersebut, Kabupaten Luwu Utara membuka peluang bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini. Industri kelapa sawit yang sangat pantas dikembangkan karena didukung oleh hasil produksi kelapa sawit yang cukup melimpah, serta memiliki prospek yang sangat baik karena memiliki daya saing sebagai industri minyak nabati. Kelapa sawit adalah salah satu sumber yang paling kompetitif di dunia untuk biofuels dan aplikasi teknis yang paling penting adalah sebagai sumber makanan. Berikut disajikan peta lokasi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara. Sementara ini, pabrik kelapa sawit yang ada belum mampu melayani besarnya produksi, sehingga sangat terbuka peluang investasi yang besar untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Durian. Luwu Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian di Sulawesi Selatan karena merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman hortikultura di Kabupaten Luwu Utara. Potensi pengembangan durian, terutama di Kecamatan Sabang, sebagai sentra pengembangan komoditi buah-buahan di Kabupaten Luwu Utara sangat besar. Dengan jumlah produksi buah-buahan yang melimpah pada saat musim tiba, maka sangat terbuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dengan membuka industri pengalengan dan pengolahan buah. Kopi.
Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi tanaman kopi yang cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai produk unggulan. Ada 2 jenis kopi yang dikembangkan masyarakat Luwu Utara, yaitu kopi Robusta dengan produksi 673,11 ton dan kopi Arabica 389,25 ton dengan luas lahan keseluruhan 1.471,63 hektar. Untuk itu, dengan ketersediaan bahan baku yang ada, sangat memungkinkan untuk dibangun sebuah pabrik pengolahan yang belum ada hingga saat ini di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini membuka peluang bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di sektor pengolahan buah kopi. Selain tanaman kakao dan kelapa sawit, lada dengan luas daerah 1097,35 hektar dengan produksi 223,63 ton per tahun. Kecamatan Malangke Barat adalah kecamatan penghasil sagu terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Luas area tanaman sagu di Malangke Barat adalah 1061,95 hektar. Sagu dikenal sebagai bahan makanan khas Luwu, yaitu kaporo. Sektor kehutanan. Secara umum, luas kawasan hutan di Kabupaten Luwu Utara menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK 4810 garing Menhut 7 garing KUH garing 2014 tanggal 30 Juni 2014 seluas 488.098,78 hektar dengan rincian sebagai berikut. Hutan lindung dengan luas 339.627,65 hektar. Hutan konservasi dengan luas 1.682,78 hektar. Hutan produksi dengan luas 8.936,88 hektar. Hutan produksi terbatas dengan luas 134.562,5 hektar. Dan hutan produksi konverso dengan luas 3.288,97 hektar. Dari data ini, jelas bahwa potensi kehutanan di Luwu Utara sangat besar. Di antaranya, rotan. Sulawesi Selatan memiliki 5 daerah penghasil rotan yang dikenal mampu menopang jumlah pemakaian rotan. Di antaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Baru, dan Pindrang. Di pemerintahan sekarang ini, Kabupaten Luwu Utara mencoba mengajak para petani rotan untuk kembali menjadikan rotan sebagai anak emas agar kembali menjadi penopang rotan di Sulawesi Selatan. Kayu. Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten penopang kayu Sulawesi Selatan. Di Luwu Utara sendiri, industri dan kerajinan yang berbahan baku kayu seperti perabot rumah tangga memiliki 336 jumlah perusahaan dan memiliki 1.283 orang di tahun 2015. Madu Trigona. Luwu Utara yang 70% hutan tentunya berpotensi sebagai tempat berkembangnya lebah madu dengan berbagai jenis seperti Apis dorsita, Apis cerana, dan Trigona. Terdapat 150 jenis lebah Trigona SP di Luwu Utara, sekitar 6 spesies. 2 diantaranya terbilang produktif. Trigona dapat menghasilkan madu 14.949 kg per tahun. Propolis 2.491,5 kg per tahun. Bee-Bread 1.248,8 kg per tahun. Hasil uji laboratorium Badan Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Maros wilayah Indonesia Timur menyebutkan bahwa madu Trigona yang ada di Kabupaten Luwu Utara masuk dalam kategori terbaik secara nasional. Sektor peternakan.
Sektor peternakan sudah menjadi primadona baru di Luwu Utara. Dengan ketersediaan hijauan makanan ternak yang cukup melimpah dan lahan penggembalaan yang cukup luas, khususnya padang rumput di Kecamatan Seko dengan luas lebih kurang 8.000 hektar dan Kecamatan Rampi lebih kurang 4.000 hektar, maka peluang pengembangan peternakan di Kabupaten Luwu Utara cukup memiliki prospek yang menjanjikan. Sapi, Kabupaten Luwu Utara bersiap untuk menjadi sentra pembibitan sapi potong di Indonesia. Saat ini di Luwu Utara, populasi ternak sapi mencapai 27.963 ekor. Sebanyak 6.779 ekor diantaranya adalah sapi jantan dan 10.111 ekor sapi betina yang berpotensi untuk dilakukan inseminasi buatan. Pemerintah Luwu Utara saat ini menargetkan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau UPSUS Siwal. Pada tahun 2017, Kabupaten Luwu Utara mendapat target akseptor 7.843 ekor dan buntingan 6.000. Sapi adalah primadona baru di Luwu Utara. Kerbau, Luwu Utara merupakan penghasil ternak kerbau yang cukup tinggi. Kerbau tersebut lebih banyak dihasilkan di Kecamatan Seko yang tersebar di 12 desa dengan total 5.412 ekor di tahun 2016. Jika dibandingkan antara populasi ternak dengan luas lahan yang masih tersedia, maka pengembangan sektor peternakan masih sangat besar. Untuk itu, bagi para calon investor yang berminat dapat memanfaatkan peluang ini. Sektor kelautan dan perikanan. Kabupaten Luwu Utara mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Bandeng. Mengingat potensi yang ada dan peran sektor perikanan yang sangat besar, Kabupaten Luwu Utara yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Bone-Bone, Tanah Lili, Malangke, dan Malangke Barat. Realisasi produksi ikan bandeng sepanjang tahun 2016 adalah 7.812,33. Dengan potensi ini, sangat membuka peluang investasi kepada pihak swasta untuk membuka pabrik pengolahan ikan dan rumput laut. Rumput laut. Sektor budidaya rumput laut jadi perhatian khusus Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara di tahun 2017. Pasalnya, produksi rumput laut jenis Gracilaria dan Katoni di Luwu Utara merupakan komoditas ekspor. Sepanjang tahun 2016, produksi rumput laut Gracilaria di Luwu Utara mencapai 149.491 ton untuk rumput laut basah dan 24.915,19 untuk rumput laut kering yang tersebar di 4 kecamatan Bone-Bone, Tanah Lili, Malangke, dan Malangke Barat. Udang. Pemerintah Luwu Utara juga gencar melakukan sosialisasi budidaya udang Vandame. Karena udang ini merupakan salah satu jenis udang introduksi yang belakangan banyak dibudidayakan karena potensinya yang sangat besar dan tahan penyakit. Produksi udang Vandame sepanjang tahun 2016 adalah 344,94 ton. Selain jenis udang Vandame, terdapat jenis udang Windu dengan produksi 827,99 ton per tahunnya. Sektor pariwisata. Air terjun Sarambualla dengan ketinggian kurang lebih 15 meter dari permukaan air sungai. Untuk mencapai objek wisata ini, harus menempuh kurang lebih 35 km ke arah kota Palopo dari kota Masamba, atau kurang lebih 1 jam perjalanan dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, dengan kondisi jalan yang sangat baik. Menuruni anak tangga kurang lebih 30 meter menuju ke kolam air terjun tersebut. Kolam air terjun yang terbentuk secara alami memancarkan cahaya hijau menembus dasar kolam. Kawasan ini juga banyak menghasilkan buah-buah lokal seperti durian, rambutan, dan langsat pada musimnya, sehingga para pengunjung dapat menikmati berbagai macam jenis buah sepanjang perjalanan menuju objek wisata tersebut. Bantimurung ala Bone-Bone. Di bagian hulu sungai Bone-Bone, terdapat aliran sungai yang terjal, yang membentuk aliran sungai terjun dari ketinggian kurang lebih 25 meter dari permukaan air sungai. Masyarakat setempat menyebutnya air terjun Bantimurung
Sungai ini mengalir di celah-celah sempit di lereng pegunungan yang menambah daya tarik tersendiri. Air terjun Bantimurung berjarak kurang lebih 15 km dari kota Bone-Bone dan tersembunyi di antara lebatnya pepohonan hutan tropis dengan panorama alam yang menarik untuk dinikmati. Akses menuju ke objek wisata ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki, menelusuri lembah dan beberapa kali melintasi sungai Bone-Bone. Air panas Pincara. Desa Pincara dikenal dengan terapi air panasnya, yang konon cerita rakyat setempat, siapapun yang berendam di dalamnya akan merasakan proses relaksasi dan dapat menjadi obat berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Jarak objek wisata air panas Pincara kurang lebih 9 km dari kota Masamba menuju arah utara. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu selama kurang lebih 15 menit. Permandian alam Tamboke. Desa Tamboke dikenal dengan sungai dan permandian di sekitar bendungan. Akan tetapi, masyarakat memilih ke hulu untuk rekreasi, sekaligus mengolah bahan makanan di tepi sungai. River Tebing. Wisata alam selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi mereka yang mempunyai jiwa petualang. Tidak terkecuali wisata River Tubing atau susur sungai Balebo di Desa Tandung, Kecamatan Masamba. River Tubing adalah kegiatan meluncur